Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tidak lupa pula kita mengucapkan syukur alhamdulillah karena sampai saat ini kita masih diberikan rezeki kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam selalu memberikan petunjuk yang baik bagi umatnya, termasuk mengenai waktu bangun tidur yang paling baik. Islam selalu menganjurkan untuk bangun pagi secara rutin. Berikut inilah 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Yang pertama, membukanya pintu rezeki. Ketika Rasulullah pulang dari sholat subuh dari Masjid Nabawi, beliau mendapati putrinya bernama Fatimah masih dalam kondisi tidur. Maka beliau bersabda, "Wahai anakku, bangunlah, saksikan rezeki Tuhanmu, dan janganlah kamu termasuk orang yang lalai. Karena Allah memberi rezeki kepada hambanya antara terbit fajar dengan terbit matahari." Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Yang kedua, terpenuhi segala kebutuhannya. Dari hadis Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan." Lalu yang ketiga, didoakan malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar atau subuh." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, "Tiap menjelang pagi, hari kedua malaikat turun. Yang satu berdoa, 'Ya Allah, karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan bagi peninggalannya.' Malaikat yang satu lagi berdoa, 'Ya Allah, timpakan kerusakan, kemusnahan bagi harta yang ditahannya atau dibakhilkannya.'" Muttafaqun alaih. Lalu yang keempat, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja memasuki pagi hari ia tidak berniat menzolimi seseorang, maka diampuni baginya terhadap segala dosa. Dan siapa saja yang memasuki pagi hari berniat menolong orang yang teraniaya dan memenuhi keperluan orang Islam, maka baginya pahala seperti pahala haji mabrur." Hadis dikutip dalam kitab Nasoibul Ibad karya Syekh Nawawi. Yang kelima, jauh dari sifat malas. Rasulullah bersabda, "Setan membuat 3 ikatan di tengkuk leher bagian belakang. Salah seorang dari kalian ketika tidur, di setiap ikatan setan akan mengatakan, 'Malam masih panjang, tidurlah.' Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, lepaslah 1 ikatan. Kemudian jika dia berwudu, lepas lagi 1 ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan solat, lepaslah ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yang bangun sebelum subuh, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi, Ibnu Majah. Syekh Al-Albani mengatakan bahawa hadis ini sahih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keberkahan bagi umatku mengalir di waktu pagi buta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Awsar. Yang ketujuh, dimudahkannya masuk surga. Rasul bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan solat bardain, subuh dan asyar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan solat sebelum terbitnya matahari, yaitu solat subuh, dan solatnya sebelum tenggelamnya matahari, yaitu solat asar. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, jauh dari kelalaian. Rasulullah bersabda, laki-laki itu telah dikencingi setan pada telinganya. Maksud dari dalil di atas adalah orang yang malas bangun pada pagi hari, maka berarti dia adalah orang yang lalai karena lebih memilih untuk tidur sesuai bisikan syaitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termaksud orang-orang yang lalai. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 205. Yang kesembilan, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Jika bangun pagi lalu melakukan solat sunnah sebelum solat subuh, maka insya Allah akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, 2 rakaat fajar sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-10, waktu yang baik untuk mulai beribadah. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya agama itu mudah, tidak ada seorang pun yang membebani dirinya di luar kemampuannya, kecuali dia akan dikalahkan. Hendaklah kalian melakukan amal dengan sempurna, tanpa berlebihan dan menganggap remeh. Jika tidak mampu berbuat yang sempurna, maka lakukanlah yang mendekatinya. Perhatikanlah pada pahala di balik amal yang selalu kontinu. Lakukanlah ibadah secara kontinu di waktu pagi dan waktu setelah matahari tergelincir, serta beberapa waktu di akhir malam. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah berfirman, maka sabarlah kamu atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, dan bertasbihlah pula pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu di siang hari, supaya kamu merasa senang. Al-Quran Surat Toha ayat 130. Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah kamu sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Al-Quran Surat Qaf ayat 39. Lalu yang ke-12, mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Ke-13, bisa melihat Allah di hari akhir. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan solat sebelum terbit matahari dan solat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 13 keutamaan bangun pagi dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jika ada kata-kata yang salah mohonlah dimaafkan. Singkat cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.